Maknanya kata ulama kita, ay ma yu'badallah bimithil an yuta'abbada bil fiqh fid din. Tidak ada ibadah kepada Allah sehebat beribadah kepada Allah dengan jalan mendalami ilmu. Yakunu nafsut tafaqquh ibadah. Maka sekarang ini kita ibadah. Mendalami ilmu agama ini juga ibadah. Bukan saja ilmu yang dipelajari, tapi pekerjaan kita yang duduk di majelis ilmu ini ibadah. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, sekali lagi Al-Zuhri berkata, ma'ubidallah bimithlil fiqh. Tidak ada yang paling hebat untuk digunakan beribadah kepada Allah sehebat mendalami ilmu agama. Ini dibawakan dalam kitab Miftah dari Sa'adah pada jilid yang pertama halaman yang ke-118. Ma'asyarul hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masuk kita pada kesempatan malam hari ini bab yang baru, bab yang ke-25 dari Kitabul Ilm, babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais. Bab anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusannya Abdul Qais ala an yahfazul iman, agar mereka menjaga iman, menjaga tauhid, wal ilm, menjaga ilmu, belajar ilmu, wa an yukhbiru man wara'ahum, dan menyampaikannya kepada orang-orang di rumah. Nah, malam ini asar yang akan kita pelajari atau hadis yang kita pelajari satu, ya, yang kasih dia judul luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ini akan kita pelajari insyaallah malam ini. Tapi sebelumnya murajaah sedikit, mengulangi sedikit. Ingat ucapannya para ulama kita, hayatul ilmi mudzakaratuhu. Ilmu itu hidup kalau diulang-ulang. Apa pembahasan terakhir malam Rabu dalam Sahih Bukhari yang sebelumnya? Ingat dulu apa pembahasannya. Opal. Apa? Isyarat apa? Jangan mati nangkanya. Ini namanya nggak paham pertanyaan. Idza asa. Pakai isyarat apa Haji Zainuddin? Satu, menganggukkan kepala. Sahih. Dua isyarat dalam hadis ini. Isyarat yang kedua, Ilham. Apa? Ahsanta. Isyarat menggunakan tangan. Barakallahu fi. Nah, berarti kalau dalam sholat kita menjawab pakai isyarat, bolehkah apa tidak Dahlin? Batal sholatnya apa tidak? Ayo. Apa dalilnya? Apa katanya? Oh, tidak tahu dalilnya. Ya hadis itu dalilnya. Ya, tentang sholat gerhana itu. Ayah katanya, ayo, orang lagi ngapain? Ditunjuk ke atas. Oh, gerhana matahari. Dia ganggu. Nah, di sini ada berapa isyarat di sini? Dua. Kepala iya, tangan juga iya. Meskipun sedang sholat. Barakallahu fikum. Baik, malam ini kita sambung insyaallah taala. Kita akan lanjutkan bab yang baru, babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais. Ada Abu Faruq? Mawjud? Tafadhal. Saya ulang kita bertanya jawab. Tafadhal Bu Faruq, ada mic-nya? Kasih mic-nya Bu. Baratullah, silahkan perhatikan mic-nya, catatannya sekarang.
Siap-siap. Fadhal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Sayyidina Mughirah bin Bakr al-Bukhari Amirul Mu'minin rahimahullah ta'ala. Babu Tahmid Nabi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. وقت عبد الخير أن ينقض الإيمان والإيمان ويخبر من وراءهم. وقال ملك بن الخير قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فأجبوهم. أحسنت. طيب. Alhamdulillah. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ingat para jamaah, sudah kita sebutkan para tullah. Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab apa? Paling sahih setelah Al-Quran. Perhatikan para tullah yang di belakang. Ini ilmu ini. Ya. Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ada salah seorang peneliti, beliau namanya Dr. Bashar Awad Ma'ruf dari Irak. Apa kata beliau dalam salah satu pengajiannya? Beliau mengatakan manzilatul Bukhari bainal muhaddithin, ya, manzilatul Bukhari bainal muhaddithin kamanzilati Abi Bakr bainas sahabah. Kedudukannya Imam Al-Bukhari di tengah ulama hadis seperti kedudukannya Abu Bakar di tengah sahabat. Subhanallah. Kedudukannya Sahih Bukhari di tengah ulama hadis seperti kedudukannya Abu Bakar di tengah para Abu Bakar bagaimana kedudukannya Jitomi? Orang nomor 2 setelah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita umur yang panjang di para jemaah. Kita bisa terus mempelajari Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan kutub as-sittah, kitab-kitab hadis yang lainnya. Baik. Diperhatikan babnya, babu tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqda Abdul Qais ala an yahfazul iman. Bab anjuran Nabi kepada utusan Abdul Qais untuk yahfazul iman, menjaga dan mempelajari tauhid. Pelajari dan jaga tauhid para jamaah. Pelajari, jaga, hafal tauhid wal ilm. Pelajari, jaga dan hafal ilmu wa yukhbiru man wara'ahum, dan sampaikan kepada orang yang di rumah. Sampaikan kepada orang yang di rumah. Jelas bisa ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Kita ambil waqala Malik ibn al-Huwairith. Di sini para hadirin, Imam Al-Bukhari mengambil secara ringkas. Tapi riwayat ini hakikatnya ada secara lengkap di dalam Kitabul Adzan. Dalam apa? Dalam masalah adzan. Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami. Nanti yang bawakan ceritanya yang lengkap. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kembalilah kalian pulang ke rumah dan ajarkan keluarga-keluarga kalian. Ini mirip seperti firman Allah Azza wa Jalla, ku anfusakum
wa ahlikum nar. Baik, kita ingin kisahnya dulu. Apa kisahnya riwayatnya di para tulab? Apa kisahnya? Perhatikan yang di belakang. Ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan dalam Kitabul Adzan, apa kata beliau? Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Muthanna. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub As-Sakhtiyani. Dari Abu Qilabah, tabi'in, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Qala haddatsana Malik. Telah menceritakan kepada kami Malik ibnul Huwairith. Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Ini tulab ini perutama ini. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang para pemuda. Nah, yang datang ke Nabi apa? Muda-muda. Tapi bukan berarti yang tua, enggak. Enggak ya tuh, bajang kenana pengajian ini nonde. Urusan surga neraka ada bajang ada tua? Enggak ada. Ya, muda mesti harus masuk surga, tua pun mesti harus masuk surga. Muda jangan masuk neraka, tua pun jangan masuk neraka. Nah, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa pemuda yang mirip usia kami. Mirip usianya sahabat dikit. Fa aqamna indahu 20 lailat yauman wa lailah. Subhanallah. Lalu kami menginap di tempat Nabi selama 20 hari 20 malam. 20 jelo 20 kelam nan nindo. Ya, menginap. Nah, kalau para tulab kan sekian bulan libur, sekian bulan libur. Ini sahabat berapa? 20 hari 20 malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyayang. Orang yang sangat lembut. Bagaimana kelembutannya? Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana wa qad ishtaqna. Ketika kami dilihat oleh Nabi sudah rindu keluarga. 20 hari 20 malam enggak pernah lihat keluarga. Meninggalkan keluarga menuntut ilmu. Nabi melihat kami rindu. Nabi bersabda, irji'u ila ahlikum. Ayo kalian pulang ke keluarga kalian. Fa'aqimu fihim. Tinggal bersama mereka. Wa'allimuhum wa muruhum. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Ajarkan mereka dan perintahlah mereka. Ajar mereka dan perintah mereka. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Kalau tiba waktu salat, hendaklah salah seorang menjadi muadzin, wal ya'ummukum akbarukum, dan yang menjadi imam yang paling tua. Satu riwayat yang paling alim, terutama Al-Quran. Ini kisahnya. Jadi kisahnya siapa? Malik ibnul Huwairith. 20 hari 20 malam. Dilihat oleh Nabi. La ilallah. Ya pada melihat ini wah ngana. Sudah kangen sudah ini. Sudah pulang kalian ke rumah, diam di rumah. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarkan keluarga kalian dan perintah mereka. Ini dia ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla, para tulab rahmatullah azza wa jalla yang akan kita pelajari malam ini. Insyaallah hadis berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari semua faedah dalam hadis ini. Tapi nampaknya nggak bisa. Maka tadi tiang pilih-pilih saja dari berbagai macam rujukan. Kita pilih 5 faedah atau 6 faedah saja insyaallah ta'ala. Kita ambil faedah yang pertama.
Bayyana al-hadithu syafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis ini menjelaskan. Nabi sallallahu hadis ini sekali lagi hadis ini menjelaskan ya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kepada sahabatnya. Baik. Di sini ketika Nabi melihat sahabatnya kangen, Nabi orangnya perasa. Langsung dia wah kangen ulik ruana pada ulik bekah. Tapi Nabi memesan. Nabi memesan. Aparatullah pun demikian. Para ustadznya berpesan ketika keliburan. Ini Nabi berpesan. Allimuhum wa muruhum. Ajar keluarga kalian. Perintah keluarga kalian. Kalimat ini punya faedah yang luar biasa nanti para jamaah. Jadi faedah yang pertama apa? Hadis ini menjelaskan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya dan para sahabatnya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan para jamaah. Bagaimana kasih sayang Nabi ini? Disebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Pada jilid yang kedua halaman 313. Ibnul Qayyim mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam raqiqal qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lembut hatinya. Rahiman, sangat penyayang. Bikulli muslim, terhadap setiap muslim. Nah itu memang sifatnya dalam Al-Quran. Wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang beriman, Nabi itu penyayang. Sahabat pun demikian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sifat mereka. Ruhama'u bainahum. Asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang kafir, penyayang di antara sesama mereka. Jadi Nabi itu orangnya sayang para jemaah. Lembut. Tapi dalam bab tegas. Lihat sahabatnya wah mulai lemas-lemas. Kah ule be kan. Nabi dalam mendegantok ba taule be nangkan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga Malik ibn al-Huwairi sendiri para jamaah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa kata beliau menyifati Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya lembut, kasihan. Penyayang Nabi SAW. Terhadap yang muda, luar biasa. Terhadap yang tua, luar biasa. Pantas Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Pada diri Nabi, contoh terbaik. Jadi, Rasul jadi contoh kita. Jangan kita para jamaah, jangan. Ya, enggak kita jadi contoh, Rasul kita usahakan jadi contoh sekarang. Karena dia yang Allah utus benar-benar menjadi qudwah, uswatun hasanah. Mbak uswatun tene. Itikia. Ada uswatun? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Ingat para jemaah. Kata para ulama kita menjelaskan seperti penjelasannya Sufyan ats-Tsauri. Siapa yang penyayang dan lembut, maka dia akan menjadi kawannya para nabi dan kawannya para orang-orang mati syahid. Jadi yang punya sifat penyayang,
yang punya sifat lembut nanti dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Subhanallah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan sebagaimana dalam kitabnya Abu Nuaim Al-Asbahani Hilyatul Auliya jilid yang ke-7 halaman 282. Apa kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? La tubghid ahadan man yuti'ullah. Jangan kamu benci orang yang taat kepada Allah. Jangan. Amikas. Ya. Jangan engkau benci orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun rahiman lil 'ammati wal khassah. Jadilah engkau penyayang terhadap orang tertentu maupun seluruh manusia. Jadilah engkau penyayang terhadap orang tertentu maupun seluruh manusia. Takun rafiqal anbiya wasyuhada, maka engkau menjadi kawannya para nabi dan kawannya orang-orang mati syahid. Ini masuk an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini dia kalau kita punya sifat apa? Penyayang dan lembut. Tapi ingat, lembut penyayang bukan berarti tidak boleh tegas. Nabi tegas apa tidak? Tegas. Tapi dari satu sisi penyayang. Lihat sahabat yang rindu keluarganya, suruh pulang. Subhanallah. Baik. Faedah nomor 2. Wujubur rihlati fi talabil ilmi. Wajib mengembara untuk menimba ilmu. Bapak-bapak. Ya, wajib mengembara untuk menimba ilmu. Ndak momot balai le gubuk. Jangan para jamaah, berangkat. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ingat ilmu ini akan hilang dengan 2 sebab. 1, matinya para ulama. Yang kedua, kurangnya para penuntut ilmu. Ini mempercepat kiamat ini. Ya, atau mempercepat tanda kiamat ini. Jadi wajib mengembara menimba ilmu. Illam yatahayya lil insan fi baladih. Kalau memang tidak ada tempat yang memadai menuntut ilmu di negerinya. Kalau urusan rezeki saja para jamaah, para salaf kita mengatakan, ya, man lam yurzaq fi baladin falyatahawwal ila ukhra, kata para ulama kita. Siapa yang tidak diberikan rezeki di satu tempat, pindah ke tempat lain. Apalagi urusan apa? Ilmu. Ingat, kalau rezeki, ada rezeki yang dicari, kata Umar bin Khattab, ada rezeki yang mencari. No. Jadi kalau rezeki ada 2 ya. Ada kita mencari dia, ada dia yang mencari kita. Mana contohnya? Wahule ita salat zuhur tahu-tahu gedorna lawang ta. Ya ndak man nama ana. Bapak, ara apa ngana? Bebatur ngani nganti wah tegen akekah ini ngana. Ini apa namanya ini? Rezeki yang mencari kita. Atau kita sudah tutup toko. Ada saja yang ngebel. Sampai waktu pengajian pun ada yang cari barang. Ini apa namanya ini? Rezeki yang mencari kita. Subhanallah. Tapi kalau ilmu, nggak ada ilmu yang mencari kita. Kecuali sekarang. Ustadznya yang datang ke kampung, lagu mbekaning dah. Kalau kita, ada majelis lain yang diperlukan, tidak ada masalah. Tapi mbekaning dah. La ilaha illallah. Ilalah halukna ya pedam balik kan. Masya Allah. Tunggu di masjid, insya Allah bermanfaat.
Maka oleh karena itu para hadirin, sekali lagi faedah nomor 2, wajib mengembara menuntut ilmu. Jikalau di negerinya tidak ada tempat menuntut ilmu. Baik. Qala Ayyub, qala Abu Ayyub al-Ansari. Qala Ayyub al-Ansari. Ayyub al-Ansari rahimahullahu ta'ala berkata, Man arada an yakthura ilmuhu, siapa yang ingin ilmunya banyak, fal yujalis ghaira ashiratihi, maka hendaklah dia duduk bukan pada kaumnya. Artinya apa? Jangan diam di kampungnya, keluar. No. Jadi lamun daging nganti jadwal dia daging berilmu para jamaah. Keluar cari ilmu itu. Supaya benar kita talibul pencari. Nah, namanya mencari itu ngolo kelibale. Apa? Ngelamang, keliling. Nah, ini dia ucapannya Ayyub al-Ansari, man arada an yakthura ilmuhu falyujalis ghaira ashiratihi. Siapa yang ingin ilmunya banyak, maka duduklah bukan pada kaumnya. Ini dibawa oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis pada halaman yang ke-12. Bahkan Imam Ahmad pengembara loh para jamaah. Dia ke Yaman sampai kehabisan bekal. Saking kehabisan bekalnya, tahu apa yang digadekan para jamaah? Digadekan alat mandinya. Cecopok. Alat mandinya digadekan oleh Imam Ahmad. Alat mencuci digadekan. Karena apa? Karena tidak punya bekal. Dia tidak mau minta-minta. Nggak punya bekal. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya oleh putranya Abdullah? Aku tanya kepada bapakku rahimahullah tentang menuntut ilmu. Bagaimana hai bapakku? Tara lahu an yalzama rajulan indahu ilmun kathir fayaktubu an. Bagaimana bapakku? Apakah seseorang akan tetap di atas satu guru yang memiliki ilmu yang banyak? Atau an yarhala ilal mawadhi allati fiha al-ilm fayasma' minhum, atau dia mengembara mengembara ya ke tempat-tempat yang lain untuk mendengarkan ulama-ulama yang lain. Qala yarhal. Imam Ahmad mengatakan mengembara. No, gelidung, ndendek momot lebale. Coba para jamaah. Kan lalu meta rezeki dia sanggup ida aneng perbarat. Sanggup ida lalu liwat. Nuntut apa? Rezeki. Itu pun belum tentu berhasil. Kadang-kadang ketangkep. Bahkan ini ketelep. Nah ini loh para jamaah, ini pasti pahalanya, pasti asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dihitung mujahid, pejuang. Imam Ahmad mengatakan yarhal yaktub an ulama'il amsar fayushafihun nas wa yata'allam minhum. Dia mengembara, dia ambil ilmunya ulama-ulama di negeri-negeri itu, belajar dari mereka. Ini dibawakan dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Ilm. Dan ingat para jamaah, urusan ilmu, hatta satu kalimat itu luar biasa. Beda dengan urusan rezeki, nggih. Kalau di negeri seberang kita dapat sebulan hanya dapat 1.500.000, di sini juga bisa 1.500.000, bisa nggak? Bisa. Kalau ilmu satu saja itu luar biasa, apalagi 2, apalagi 3, bapak lagi nasa gorong. Hebatnya ilmu ini. Pertama, kita sudah keluar dihitung kalau kita dapat luar biasa. Baik. Apa kata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah? Al-Imam Asy-Sya'bi berkata,
Lau anna rajulan safara min aqsa Syami ila aqsal Yaman. Andai kata seorang berjalan dari ujung utara, Syam itu utara ya, ke ujung Yaman, berarti selatan. Kalau bahasa anta, tutuk daya, tutuk laut. Tumbuk daya, tumbuk laut. Andai kata ada seorang berjalan dari ujung Syam ke ujung Yaman, liyasma'a kalimatan, untuk mendengar hanya satu kalimat. Nah, hanya mendengar berapa? Satu kalimat. Luwe kine. Mantap. Sedikit. Hanya satu kalimat ini jepir. Yantafi'u biha fima yustaqbalu min umrihi, yang berguna di kehidupannya yang akan datang. Satu kalimat berguna untuk sisa umurnya, berguna pada umurnya yang akan datang. Ma ra'aitu anna safarahu yadhi. Kata Imam Sya'bi, Amir bin Syarahli Sya'bi berkata, aku melihat perjalanannya tidak sia-sia. Tidak apa? Apa lagi kelengan bongkot bekete dengan pegading Pak Wahdi, ya, Mas Agung dari Selong, ya, Pak Ipan dengan Presa, Pak Abdurrahman, ya, dari Tanjung. Apalagi mantap rapat. Ini dari ujung utara ke ujung, hanya mendengarkan berapa kalimat? Satu yang berguna pada sisa umurnya. Perjalanannya yang panjang itu tidak sia. Allahu Akbar. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis pada jilid yang kedua. Ini faedah kedua para jamaah. Jadi wajib mengembara, menimba ilmu jikalau di kampung halamannya tidak ada yang mengajarkan ilmu tersebut. Yang ketiga, man arada al-ilma fa'alaihi bil bahthi anhu was-sabri ala tahsilihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia mencarinya dan bersabar di atasnya, dan bersabar meninggalkan keluarga, meninggalkan orang yang dicintai, agar bisa meraih cita-citanya, agar bisa meraih ilmu yang dia cita-citakan. Nah, ini para tulab ini yang datang dari Bima, perhatikan ini, yang datang dari Sulawesi. Jadi siapa yang menginginkan ilmu, ilmu harus dicari. Jadi ilmu itu beda dengan urusan rezeki. Kalau rezeki tadi ada yang kita cari, ada yang mencari. Kalau ilmu mesti dicari. Ya, sabar mencarinya dengan harus meninggalkan keluarga, meninggalkan orang-orang yang kita sayangi untuk mencapai tujuan. Harus. Kita sudah sebut Nabi Musa, Nabi dia, Nabi, Rasul dia, alim dia, punya kitab, tapi apa kata Allah? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, engkau enggak sabar. Engkau enggak akan mampu bertahan, katanya. Berarti apa? Jalan ilmu ini berat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingatkan anak-anak kita, ingat, jalan ilmu ini berat, tapi ujungnya sukses, mulia, cemerlang. Maka ada ungkapannya orang Arab, man kanat bidayatuhu muhriqah fa nihayatuhu musyriqah.
Siapa yang awal menuntut ilmunya menyala, maka ujungnya bersinar. Nah ini para tullah, sabar belajar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Kahfi itu. Sehingga apa kata para ulama kita? La ilma bila sabrin wal aktsaru sabran aktsaru ilman. Tidak ada ilmu tanpa kesabaran, dan yang paling banyak sabarnya dia yang akan paling banyak ilmunya. Itu ayat yang tadi. Ya. Jadi siapa ingin mendapatkan ilmu? Cari. Nabi Musa ketika ditanya oleh Bani Israel, "Hai Nabi Musa, adakah yang lebih berilmu dari engkau?" Enggak ada. Langsung Allah mengatakan, "Ada hamba kami namanya Khadir." Langsung dia siapkan dirinya untuk mencari Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Tapi begitu bertemu, lihat adabnya Nabi Allah Musa. Apa kata Allah? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau bisa mengajarkan kepadaku dari apa yang Allah ajarkan kepadamu dari kelurusan? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hai Musa, engkau tidak akan mampu bersabar menemaniku. Subhanallah. Baik. Lihat para sahabat. Ini mungkin kalau kita lihat ya Allah. Ini lumayan pendidikannya ulama salaf ini. Apa kata Ikrimah? Ikrimah ini hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Hamba sahaya. Baratullah. Hamba sahaya. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Dan ini riwayatnya sahih. Apa kata Ikrimah? Bagaimana Ibnu Abbas mengajar Ikrimah? Ini dengar ini para jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ikrimah? Kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yadha'ul kabala fi rijli yu'allimunil Qur'an wal faraid. Ibnu Abbas dulu ketika mengajarkan aku, dia taruh kabel di kakiku, tali. Tali mana yang ku mana? Para jamaah. Ibnu Abbas ketika mengajarkan aku Quran, ketika mengajarkan aku faraid, dia taruh tali di kakiku. Ibnu Hajar mengatakan apa? Al-kabal, subhanallah. Jadi ada mirip-miripnya dengan bahasa kita kabel karena itu namanya bahasa Arab. Bahasa Arab habel, tali. Ini kan seperti tali juga kabel itu. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah taala? Al-kabal wal qaid. Kabel itu adalah tali. Ibnu Abbas mendidik dan mengajar siapa? Mengajar Ikrimah Al-Quran dan faraid dengan meletakkan tali di kakinya. Basang yang nali ya mecut ya Bapak. Sampai seperti ini. Jadi penuntut ilmu mesti apa? Sabar. Mesti apa? Sabar. Ya. Ini pendidikan dulu para jamaah. Pendidikan sekarang beda. Dia tabau keras. Ya. Maka semuanya terbalik akhirnya. Kalau dulu apa kata ulama kita dalam kitabnya itu Ta'limul Muta'allim, an yasbirat talibu ala jafa'il muallim. Dulu nih kepada jamaah, murid harus sabar terhadap sikap guru yang keras, kasar. Dulu. Kalau sekarang, guru harus sabar terhadap sikap murid yang nakal. Maka siapa yang sukses sekarang? Gurunya yang sukses, bukan muridnya jadinya. La ilaha illallah. Gak ada duanya pendidikan ulama salaf itu para jemaah. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan ulama. Iya, pada yang perlu ditegaskan, perlu tegas. Pada yang perlu kita lembut, kita lembut. Baik. Kemudian kita tahu ucapannya Yahya ibn Abi Katsir dibawakan Imam Muslim dalam sahihnya, la yustata'ul ilm bi rahatil jasadi. Ilmu tidak bisa didapatkan
dengan badan yang santai. Mesti ada lelah, belajar, bangun. Ya, kadang-kadang guru enggak masuk. Atau kadang-kadang guru tersinggung, akhirnya enggak masuk. Dulu para ulama kita, karena memang murid yang butuh guru. Kalau sekarang kan aneh para jamaah. Guru butuh murid. Kalau dulu murid butuh guru. Imam Syafi'i menegur gurunya. Ya Imam. Siapa? Ibn Uyainah. Ditegur. Kenapa engkau marahi orang? Ini kan orang datang dari jauh. Orang-orang asing ke Mekah nih para jamaah. Kalau kau marahi mereka, dia akan tinggalkan engkau katanya. Apa kata gurunya? Kalau dia tinggalkan sesuatu yang bermanfaat karena kurangnya aku, karena kekuranganku, karena akhlakku atau perangaiku yang kurang baik, maka satu lagu ini. Kalau bahasanya ulama, khabaru kana. Ya, kana Ahmadu ustadzan. Dulu Ahmad itu jadi guru. Benengka jari guru, ya kenal ini. Ya. Ini zaman apa? Zaman dulu. Kenapa? Murid yang butuh guru. Subhanallah. Luar biasa para jemaah. Ya, kalau kita baca banyak tentang ya para salaf ini luar biasa. Subhanallah. Kan sudah saya ceritakan bagaimana ya Yahya ibn Abu Nuaim. Abu Nuaim diuji hafalannya oleh muridnya. Bayangin tuh. Ya. Abu Nuaim diuji hafalannya oleh muridnya. Ya, yaitu Ali bin Madini. Ali bin Madini berkawan dengan Imam Ahmad. Ya, dia berdua atau bertiga nih para jamaah. Pergi ke Yaman. Ya, begitu pulang bertemulah dengan ya Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Diuji hafalannya oleh muridnya. Bagaimana caranya? Hadisnya Abu Nuaim ini diacak oleh muridnya. Apa katanya? Ayo Ahmad, Imam Ahmad, kita tes hafalannya guru kita ini katanya. Lah nggak berani aku katanya. Dia sudah terpercaya, jangan coba-coba katanya. Akhirnya setelah diuji, apa kata Abu Nuaim? Ditunjuk. Kalau Ahmad, tidak mungkin dia akan menguji aku ini katanya. Pasti ini yang punya pekerjaan karena tendangnya si guru nak. Ditendang. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Gila. Ditendang. Tapi apa kata murid? Coba bayangkan. Apa kata murid? Laraf satuhu katanya tendangannya jauh lebih baik ketimbang musafir ke Yaman itu katanya. Ternyata fulan thiqat. Ini terpercaya. Nah, ini zaman dulu. Nah, sekarang nih kita yang sabar apalagi apa? Orang tua juga harus sabar kalau sekarang nih. Baik. Jadi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, la yustata'al birahatil jasadi. Yang keempat. Asyababu aqwa alal il warrihlah ilaihi. Pemuda itu lebih kuat untuk menimba ilmu dan mengembara menuntut ilmu. Ini tentunya dilihat dari fisik para jamaah. Kalau dilihat memang dari fisik, siapa yang lebih kuat? Pemuda apa yang tua? Yang tua. Ini faedah nomor 4 para jamaah. Pemuda lebih kuat untuk menimba ilmu dan lebih kuat untuk mengembara mencari ilmu. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Hadis ini apa kata Malik? Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu wa nahnu syababah. Kami pemuda mutaqaribun, usia kami mirip. Zaman dulu loh. Enggak ada kereta cepat. Wush.
Nggak ada juga KRL biasa. Nggak ada pula burung besi terbang. Apa yang ada dulu? Jalan kaki yang paling banyak. Atau naik keledai. Atau naik onta. Dia datang ke Madinah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu apa kata Amr bin Qais? Amr bin Qais rahimahullah berkata, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, jilid pertama halaman 206. Amr bin Qais berkata, Inna syaba la yansha', seorang pemuda dibesarkan, in athara an yujalisa ahlal ilm kana aslam atau kada an yaslam. Apabila dibesarkan duduk dengan para ulama, maka selamat. Pemuda apabila dibesarkan duduk dengan para ulama, maka dia akan selamat. Wa in mala ala ghairihim kada an ya'tab. Kalau dia condong kepada selain para ulama, maka hampir dia akan ya'tab, tergelincir, jatuh, serong. La ilaha illallah. Makin alhamdulillah para jamaah, anak-anak kita dorong terus untuk sekolah, dorong terus untuk mondok, mempelajari sunnah ini, mempelajari agama ini, karena mereka lah yang akan menjagakan kita agama itu di masa yang akan datang setelah fadlullah azza wa jalla. Tapi ingat para jamaah, al-quwwah laysat fil umur. Hakikat kekuatan itu bukan ditinjau dari umur saja. Wa innama fil qalb. Tetapi lebih dari itu yang membuat orang kuat itu hati. Ya, yang membuat orang kuat itu apa setelah Allah? Hati. Qala Shumait ibn Ajlan. Shumait ibn Ajlan rahimahullah berkata, Inna Allah azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'min fi qalbihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan kekuatan orang beriman itu di hatinya. Nah ini para jamaah ini. Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan kekuatan orang beriman itu di mana? Di hatinya. Walam yaj'alha fi a'dha'ihi. Dan tidak dijadikan pada anggota badannya. Nah ini para jamaah. Kekuatan orang beriman di mana? Di hati, bukan pada otot, bukan pada anggota badan. Mana contohnya? Ala tarawun. Tidakkah kalian melihat? Anna syaikha yakunu dha'ifan. Seorang yang umuran tua, lemah kelihatannya. Tetapi apa? Ya sumul hawajir. Dia mampu berpuasa di siang hari yang panas. Wa yaqumul lail. Dia mampu bangun salat malam. Wasyabu ya'jizu an dzalik. Tetapi anak muda belum tentu. Nah, jadi urusan kekuatan niki bukan saja pada apa? Bukan pada fisik, bukan juga pada umur, tapi intinya kembali kepada apa? Kepada hati. Ini dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah pada jilid yang pertama halaman 124. Jadi para hadirin, pemuda lebih kuat untuk menimba ilmu, lebih kuat untuk mengembara. Maka kalau zaman sekarang jarang kita dengar umur 50-60 berangkat ke Mekah menuntut. Arak kedengar dah? Dara. Paling ke Mekah berangkat umroh atau berangkat cari kerja. Apalagi mau ke negeri jiran. Apalagi mau ke Taiwan. Rata-rata cari apa? Cari duit. Kalau zaman dahulu tua-tua pergi mencari ilmu. Subhanallah. Faedah berikutnya. Yang keberapa? Yang kelima. Ya, yang kelima cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Ya, masih faedahnya 2 lagi insya Allah. Baru kita sambung ke hadis berikutnya insya Allah. Hadis berikutnya lebih penting lagi nih para jamaah. Ya, lebih penting lagi. Dan ini juga pelajaran tentang pendidikan pada 2 hadis ini.
Insyaallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Begini hal الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pertanyaan, bolehkah kita meninggalkan jam kerja untuk ikut kajian? Katanya enggak boleh lah. Ya, tapi kalau kita yang jadi bos enggak apa-apa. Atau kita diberikan keluangan enggak apa-apa. Tapi kalau curi-curi jam ini jangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silahkan ada pertanyaan. Obak dilukat. Ya. La ilaha illallah. Baik. Obang bertanya, bagaimana katanya kita sudah belajar tentang sunnah, terutama sunnah yang ditinggalkan. Kita kasih tahu di rumah, katanya anak kita nggak mau, bu kita tendang ya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin." Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7 tahun. Pukul ketika berumur 10 tahun. Hadza fil wajibat, yang wajib. Nah, kalau anak kita ini menentang dengan tahapan sudah nasihati dan semisalnya, tidak ada masalah, kita yang punya tanggung jawab. Tapi neman ngombe-ngombe langsung tendang ta. Oh, berarti kita yang perlu ditendang nih pakai ilmu. Perlu belajar lagi. Wallahu taala ala wa alam. Di sini ada pertanyaannya, datang lagi, apa bedanya ya al-ilmu wal basirah? Hakikatnya ilmu dengan basirah itu tidak jauh beda. Ilmu dengan basirah, karena al-basirah adalah al-ilmu wal hujjah. Ilmu dan hujjah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Basirah adalah ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Seorang muslim berapa kali menuntut ilmu dalam sepekan? Tidak ada kalinya. Semampunya dan sebisanya. Ingat ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, "An-nasu ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wasyarab." Manusia itu lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Minuman diperlukan sekali atau dua kali. Tapi kalau ilmu, bi'ada di anfasihi, sejumlah napasnya dia butuh ilmu. Wallahu ta'ala ala wa ala. Madimar, ada pertanyaan? Coba, kasih mic nyoba. Mic apa? Mic. Dengkura. Oh. Nah, masalah Nabi Muhammad SAW, kata beliau, mana yang disayangi oleh Nabi? Semua umatnya. Semua umatnya disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, yang dulu langsung bersentuhan dengan para sahabat. Langsung kalau para sahabat itu. Tapi Nabi wa kana bil mu'minina rahima, terhadap orang beriman penyayang. Umum yang beriman itu, bukan saja zaman dahulu. Jelas, Madi? Nah, lanjut Abu. Abu karang ini. Nah, ya Allah. Oh, sahabat berguru timpa Nabi Muhammad katanya. Ya salam. Mondok 20 hari 20 malam. Oh, no, dengar Bapak-bapak. Jadi kalau sahabat dulu 20 hari 20 malam dia mondok, itu aja sejam doang dia mau isi, kita enggak tadah melentulik doang kan. Oh, digoda oleh iblis katanya. Terus? Yuk. Allahu Akbar. Mohon penjelasannya. Ya, penjelasan ini. Ya jelas beda lah kualitas kita jauh dengan para sahabat. Jadi kalau diibaratkan sahabat itu lari, kita ini lagi lumpuh. Ya, seperti apa lumpuh. Yang penting mudah-mudahan kita bisa ngekor di belakang. Jelas Abu? Nah, lanjut dulu. Hidup kita digoda oleh setan iblis. Apalagi kita mati.
Oh, keluar nyawa kita digoda terus oleh iblis katanya. Oh, iya pun salah jawaban tiba malaikat di kubur no kan. Coba. Saya ke ngajar Abu ini. La ilaha illallah. Muhammad nyawantang kan oka. La ilaha. Ngombe hukum na Muhammad nyawana. Mandi tahu agen yang ada hukum nih Abu. Ya, ingat, malaikat itu afwan. Setan itu kesempatan terakhirnya menggoda kita ketika sakratul. Udah itu saja Bu. Selanjutnya sudah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, urusan dengan malaikat. Enggak ada sudah urusannya dengan setan iblis itu. Jelas Abu? Ya, iya wahkah. Momot nyawa dengan keadaan karing. Baik. Sini ada pertanyaan para jamaah. Suami saya baik, perhatian, selalu menasihati saya tentang kebaikan. Akan tetapi dia hanya sholat berjamaah maghrib dan isya saja. Yang membuat saya sering memarahinya. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Padahal saya sering dengar kajian tentang keharusan sholat berjamaah bagi laki-laki. Kita katakan tidak cukup kita marah, tetapi terus berikan dia semangat juga. Atau mungkin kita juga kurang pelayanan sebagai istri. Ya. Atau mungkin dia kerja itu di sana dia sholat berjamaah. Kecuali mungkin kalau suaminya di rumah terus sih lain babnya dan tidak ada uzur. Wallahu taala ala wa alam. Kadahlin. Masalah untuk ilmu. Jadi Allah pengajian saya dengan barang jelas seperti itu. Lalu anda jauh mau. Jadi benar-benar mengaji silakan daripada yang jauh. La ilaha illallah. Oh dijelaskan. La ilaha illallah. Kalau segi langkah sih tentu yang jauh. Apalagi yang jauh ini kita perlukan sekali ilmunya. Tentu tanpa kita meremehkan, tanpa kita membenci ya guru-guru kita yang berada di dekat kita. Itu masalah pilihan. Masalah kita ini memilih kalau dalam bab menuntut ilmu ini. Tidak bisa kita akan menegur fulan, kenapa engkau tidak ngaji di sini, kenapa? Tidak bisa. Kenapa? Masalah murid, di mana dia belajar, motivasi dia untuk belajar. Ya, lihat loh para jamaah, kita nih Masya Allah, masjid kita berjauhan lah. Di Masjid Nabawi itu, satu masjid banyak murid yang cari para jamaah. Dia mau duduk di sini silakan. Oh saya mau ilmu hadis, cari guru ulama hadis. Dia mau cari tafsir, duduk di ulama tafsir. Maka apa? Kadang ini yang banyak, ini yang sedikit. Tidak ada orang saling iri itu. Dia marita ini. Ya, ini satu majelis ini para jamaah. Ada yang satu muridnya, ada yang dua muridnya. Masalah murid ini bukan menjadi ukuran para jamaah, bukan menjadi ukuran. Apa kata para ulama kita? Mata Atha ibn Abi Rabah wa huwa ardhan nas atau ardha ahli al-ard. Atha ibn Abi Rabah meninggal dunia, manusia yang paling diridhoi oleh Allah di muka bumi saat itu, atau manusia yang paling diridhoi saat itu karena tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Wa ma jalasa fi majlisi illa 8 atau 9. Tahu yang duduk di majelisnya 8 orang, 9 itu sudah banyak. 8 orang. 8 orang yang duduk pada jamaah. Maka kita katakan, yang penting kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla.
ya, dimanapun kita duduk, ya, tanpa ada rasa benci, iri kepada siapapun dari para guru kita, dari kawan-kawan kita yang di atas sunnah ini menuntut ilmu, silahkan. Ya, belajar. Apalagi mungkin, ya, saya senang caranya, metodenya. Atau apa? Saya sudah punya kitab, saya ingin tidak ketinggalan. Silahkan. Ini bukan sekolah formal. Ya. Kalau formal sih tidak bisa kita pindah dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Pihir. Mungkin agak Ustaz La ilaha illallah. Bagaimana? Pertama kita berlindung kepada Allah, dijauhkan dari kemala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang kedua, ya, kita hendaklah membantu diri kita dengan kawan-kawan yang semangat. Jadi kalau kita berkawan dengan orang pemalas, ya malas kita. Kalau berkawan dengan orang yang semangat, maka insya Allah juga kita semangat. Almar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan beragama sesuai dengan temannya. Nah itu sedia jepihir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kawan tepang dulu. Belum sampai ada pertanyaan di sini. Ini ada pertanyaan. Apa dimaksud hadis setiap 100 tahun akan lahir mujaddid agama Islam? Nabi SAW menyebutkan, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha umur dinaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan utus setiap 100 tahun itu ada mujaddid. Kenapa? Karena kita ini nggak bakalan ada nabi lagi. Kalau pada Bani Israel mati nabi ini, datang nabi yang lainnya. Bahkan dalam satu waktu banyak nabi. Karena apa? Masing-masing nabi diutus kepada kaumnya tersendiri. Nah setelah Nabi Muhammad SAW nggak ada, udah nggak ada lagi nabi. Diutuslah oleh Allah pembaharu. Apa arti pembaharu? Dia kembali menghidupkan sunnah-sunnah nabi yang sudah terkubur. Mujaddid zaman ini Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan ini disaksikan oleh ulama besar sejawatnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, beliau mengatakan Syekh Al-Albani lah dia mujaddid di zaman ini. Ya, tapi tentu ingat, mujaddid mereka bukan ma'sum. Maka oleh karena itu kita tidak boleh ta'assub kepada siapapun atau hulu terhadap siapapun, apalagi kelas-kelas kita ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aman tepang guru. Wa fiik barakallah. Seorang yang telah menuntut imannya menjadi tambah. La ilaha illallah. Dia selalu beribadah, sholat, dan mengingat kematian. Terus? Tidak lagi melakukan seperti bohong, berdusta, kata, dan lain-lainnya. Apakah bedanya bohong berdusta deh? Yang tanyakan ini, apakah ini namanya ilmu yang bermanfaat? Insya Allah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kahyawah jam baluk lebih ini. Besok malam selanjutnya terus kita sambung insya Allah ta'ala. Tapi ini masih faedahnya kurang nih para jamaah. Kita sambung kemudian nyambung lagi ke hadis berikutnya insya Allah ta'ala. Mudahan pelunggu semua diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, keluarga kita, saudara kita, dan Allah berikan kita hidayah dan keistiqomahan di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Allah ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita. Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Allah jauhkan kita dari bahaya dan berbagai macam petaka. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.